Supporter Garuda, bersiaplah, badai besar sedang datang ke timnas Indonesia. Di balik kedatangan John Herdman, muncul rumor panas yang mulai mengguncang sepak bola nasional. Gelombang baru pemain diaspora dikabarkan segera merapat ke timnas Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah ini awal kebangkitan Garuda menuju kekuatan baru Asia? Atau justru ancaman bagi pemain lokal yang selama ini berjuang mempertahankan tempatnya? Persaingan kini semakin brutal, kursi pemain senior mulai goyah, dan drama naturalisasi kembali memecah opini supporter Indonesia. Drama naturalisasi memanas. John Herdman dikabarkan siapkan gelombang baru pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Halo supporter Garuda dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Atmosfer panas kembali menyelimuti dunia timnas Indonesia di era baru bersama pelatih asal Kanada, John Herdman. Kali ini bukan soal strategi permainan atau pergantian pemain senior, melainkan isu yang selalu memancing perdebatan besar di sepak bola nasional, naturalisasi dan pemain diaspora. Dalam beberapa pekan terakhir, rumor mengenai gelombang baru pemain keturunan Indonesia kembali ramai dibicarakan. Bahkan sejumlah laporan menyebut bahwa John Herdman tengah mempersiapkan proyek besar untuk memperkuat timnas Indonesia dengan tambahan pemain diaspora baru yang bermain di luar negeri. Dan kabar ini langsung membuat media sosial meledak. Sebagian supporter menyambutnya dengan penuh antusias. Mereka percaya kehadiran pemain diaspora mampu meningkatkan kualitas timnas secara signifikan. Apalagi beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa dikenal memiliki pengalaman kompetisi yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pemain lokal. Namun di sisi lain muncul juga kekhawatiran besar. Tidak sedikit pecinta sepak bola nasional yang takut pemain lokal semakin tersisih di era baru ini. Mereka khawatir timnas Indonesia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dan perlahan kehilangan identitas sepak bola lokal. Perdebatan ini pun semakin panas dari hari ke hari. Tetapi jika melihat cara kerja John Herdman selama ini, tampaknya ia memiliki visi yang cukup jelas mengenai proyek diaspora tersebut. Herdman bukan tipe pelatih yang hanya mencari pemain terkenal demi popularitas. Ia lebih fokus mencari pemain yang benar-benar cocok dengan sistem permainan dan memiliki komitmen penuh untuk membela Indonesia. Menurut beberapa sumber internal, Herdman disebut sedang membangun skuad jangka panjang menuju level Asia. Artinya, fokusnya bukan hanya kemenangan instan, tetapi membentuk tim yang mampu berkembang secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Karena itulah, pemain diaspora yang dicari bukan sekedar nama besar. Herdman kabarnya lebih tertarik kepada pemain muda dengan karakter modern, stamina kuat, kemampuan teknik tinggi, dan mental kompetitif. Beberapa posisi yang disebut menjadi prioritas utama adalah bek tengah modern, gelandang bertahan agresif, serta penyerang cepat dengan kemampuan pressing tinggi. Posisi-posisi ini dianggap sangat penting dalam sistem permainan modern yang ingin diterapkan Herdman di timnas Indonesia. Dan inilah yang mulai membuat banyak pihak penasaran. Sebab jika proyek ini benar-benar berjalan, maka wajah timnas Indonesia beberapa bulan ke depan bisa berubah total. Persaingan di dalam skuad akan semakin brutal. Pemain lokal tidak lagi hanya bersaing dengan sesama pemain Liga Indonesia, tetapi juga dengan pemain diaspora yang datang bawa pengalaman dari luar negeri. Namun, menariknya, banyak analis justru melihat situasi ini sebagai hal positif. Menurut mereka, persaingan ketat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk berkembang. Selama ini, salah satu masalah terbesar sepak bola nasional adalah minimnya kompetisi sehat di dalam tim nasional. Beberapa pemain terlalu nyaman karena merasa posisinya aman.
Kini situasinya berubah drastis. Dengan hadirnya pemain diaspora baru, semua pemain dipaksa bekerja lebih keras. Tidak ada lagi tempat aman. Siapa yang tampil buruk bisa langsung tergeser, dan siapa yang mampu berkembang akan mendapat kesempatan besar mengenakan lambang Garuda di dada. Selain meningkatkan kualitas tim utama, Herdman juga disebut ingin membangun kedalaman skuad yang lebih kuat. Ia memahami bahwa untuk bersaing di level Asia, Indonesia tidak cukup hanya memiliki 11 pemain bagus. Tim besar harus punya cadangan berkualitas di setiap posisi. Karena itulah, proses pemantauan pemain kini dilakukan jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Herdman dikabarkan melibatkan analisis data, pemantauan performa pemain secara detail, hingga pendekatan psikologis untuk memastikan pemain yang dipilih benar-benar cocok dengan budaya timnas Indonesia. Namun, tentu saja proyek naturalisasi tidak akan pernah lepas dari kontroversi. Sebagian pihak masih pertanyakan apakah terlalu banyak pemain diaspora justru bisa menghambat perkembangan pemain lokal. Ada juga yang khawatir chemistry tim akan terganggu jika terlalu banyak pemain baru masuk dalam waktu singkat. Tetapi Herdman tampaknya tidak ingin terjebak dalam perdebatan emosional tersebut. Ia lebih fokus membangun tim yang kompetitif dan mampu membawa Indonesia naik level di Asia. Bahkan menurut beberapa rumor yang beredar, Herdman telah menyusun daftar pemain diaspora potensial yang bisa menjadi bagian penting proyek jangka panjang timnas Indonesia. Jika proses ini berjalan lancar, publik kemungkinan akan melihat beberapa wajah baru yang mengejutkan dalam waktu dekat. Situasi ini tentu membuat supporter semakin tidak sabar menunggu perkembangan berikutnya. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana kuatnya timnas Indonesia jika pemain lokal terbaik dipadukan dengan pemain diaspora berkualitas dari luar negeri. Namun di balik semua harapan besar itu, tekanan juga akan semakin tinggi. Jika proyek ini sukses, John Herdman bisa dikenang sebagai sosok yang membawa revolusi besar bagi sepak bola Indonesia. Namun jika gagal, kritik keras dipastikan akan datang dari berbagai arah. Kini drama besar itu baru saja dimulai. Gelombang pemain diaspora mulai bergerak. Persaingan di timnas Indonesia semakin panas, dan John Herdman tampaknya sedang menyiapkan perubahan terbesar dalam sejarah modern skuad Garuda. Satu hal yang pasti, masa depan timnas Indonesia kini memasuki babak baru yang penuh harapan, persaingan, dan kejutan besar yang bisa mengubah arah sepak bola nasional untuk waktu yang sangat lama. Timnas Indonesia disebut bisa jadi kuda hitam Asia. Strategi rahasia John Herdman mulai terbongkar. Halo supporter Garuda dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Harapan besar kini mulai menyelimuti perjalanan baru timnas Indonesia sejak kedatangan pelatih asal Kanada, John Herdman. Dalam beberapa pekan terakhir, atmosfer optimisme terasa semakin kuat. Bahkan sejumlah pengamat sepak bola Asia mulai berani melontarkan prediksi mengejutkan. Mereka menyebut Indonesia berpotensi menjadi salah satu kuda hitam paling berbahaya di Asia dalam beberapa tahun mendatang. Pernyataan ini tentu langsung membuat publik sepak bola nasional heboh. Sebab selama bertahun-tahun, Indonesia lebih sering dipandang sebagai tim yang sulit berkembang konsisten di level Asia. Namun kini, situasinya mulai berubah. Banyak pihak percaya bahwa kombinasi pemain muda berbakat, kekuatan supporter fanatik, dan filosofi baru John Herdman bisa menciptakan sesuatu yang sangat berbeda. Dan yang paling menarik, strategi permainan Herdman perlahan mulai terungkap ke publik. Menurut sejumlah laporan dari lingkungan internal timnas, Herdman ingin mengubah total identitas permainan Indonesia. Ia tidak ingin timnas Garuda hanya dikenal sebagai tim yang bertahan dan menunggu keberuntungan dari serangan balik. Herdman ingin Indonesia menjadi tim yang aktif menyerang, berani menguasai permainan, dan mampu memberi tekanan kepada lawan sejak menit pertama. Filosofi ini jelas menjadi perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Dalam sesi latihan yang mulai dipantau media, Herdman disebut sangat fokus terhadap intensitas permainan. Ia menuntut para pemain bergerak cepat tanpa bola, melakukan pressing kolektif, dan langsung merebut kembali penguasaan bola ketika kehilangan momentum serangan. Gaya bermain seperti ini memang sangat modern. Banyak tim besar dunia menggunakan sistem serupa karena mampu membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Namun, sistem ini juga memiliki risiko besar. Dibutuhkan stamina tinggi, disiplin luar biasa, dan koordinasi yang sangat rapi di seluruh lini. Dan inilah tantangan terbesar bagi timnas Indonesia. Herdman tampaknya sadar bahwa perubahan besar tidak bisa terjadi dalam satu malam.
Karena itu, ia mulai membangun fondasi secara perlahan. Salah satu fokus utamanya adalah membentuk mental pemain agar lebih percaya diri ketika menghadapi negara-negara kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga Arab Saudi. Selama ini, salah satu masalah terbesar timnas Indonesia adalah mental inferior ketika menghadapi tim besar. Banyak pemain terlihat gugup bahkan sebelum pertandingan dimulai. Hetman ingin menghapus pola pikir itu sepenuhnya. Menurut beberapa sumber, Hetman sering menanamkan keyakinan kepada para pemain bahwa Indonesia tidak boleh lagi merasa sebagai tim kecil. Ia ingin skuad Garuda masuk ke lapangan dengan keberanian dan keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan siapa saja. Mentalitas inilah yang dianggap menjadi salah satu senjata utama dalam proyek besar Hetman. Selain aspek mental dan taktik, perubahan juga mulai terlihat dalam pemilihan pemain. Hetman disebut lebih menyukai pemain yang agresif, cepat, dan memiliki daya juang tinggi. Ia ingin membangun tim dengan tempo permainan cepat yang mampu menyerang secara vertikal dan mematikan. Hal ini membuat persaingan di dalam skuad timnas semakin panas. Banyak pemain muda kini mulai mendapat perhatian serius. Beberapa pemain senior bahkan dikabarkan harus bekerja jauh lebih keras agar tidak kehilangan tempat di era baru ini. Yang menarik lagi, Hetman juga dikabarkan mulai memperhatikan pentingnya kedalaman skuad. Ia memahami bahwa turnamen besar membutuhkan banyak pemain berkualitas di setiap posisi. Karena itu, pemantauan terhadap pemain diaspora dan talenta muda lokal terus dilakukan secara intensif. Situasi ini tentu membuat publik semakin antusias. Banyak supporter mulai membayangkan Indonesia memiliki skuad yang lebih kuat, lebih modern, dan lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Bahkan beberapa analis sepak bola Asia mulai menilai Indonesia memiliki potensi menjadi ancaman nyata di turnamen besar mendatang. Dengan dukungan puluhan ribu supporter fanatik dan gaya bermain agresif, Indonesia dianggap bisa menyulitkan banyak tim besar Asia. Namun tentu jalan menuju level tersebut masih sangat panjang. Hetman harus mampu menjaga konsistensi permainan timnas. Ia juga harus menghadapi tekanan besar dari publik Indonesia yang terkenal sangat emosional terhadap sepak bola. Ketika timnas menang, pujian akan datang dari seluruh penjuru negeri. Tetapi ketika hasil buruk muncul, kritik keras juga akan langsung menghantam. Selain itu, adaptasi pemain terhadap sistem baru juga menjadi tantangan penting. Tidak semua pemain bisa langsung cocok dengan permainan intensitas tinggi yang diinginkan Hetman. Dibutuhkan waktu, kerja keras, dan proses panjang agar seluruh sistem berjalan sempurna. Meskipun begitu, optimisme kini mulai tumbuh sangat besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang percaya bahwa Indonesia akhirnya berada di jalur yang tepat untuk naik ke level lebih tinggi di Asia. Kini seluruh mata tertuju pada perjalanan baru skuad Garuda. Apakah John Hetman benar-benar mampu menciptakan revolusi besar dan membawa Indonesia menjadi kuda hitam paling menakutkan di Asia? Ataukah tekanan besar dan ekspektasi tinggi ini justru menjadi hambatan terbesar dalam proyek ambisius ini? Satu hal yang pasti, era baru sepak bola Indonesia telah bermulai. Dan harapan jutaan supporter Garuda kini perlahan mulai berubah menjadi keyakinan besar bahwa timnas Indonesia bisa menciptakan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shock besar timnas Indonesia, pemain senior terancam tersingkir di era John Hetman. Halo supporter Garuda dan seluruh pecinta sepak bola nasional. Situasi panas mulai terasa di tubuh timnas Indonesia setelah datangnya pelatih anyar asal Kanada, John Hetman. Era baru yang sebelumnya dipenuhi harapan, kini mulai menghadirkan kejutan besar yang membuat publik sepak bola Indonesia heboh. Pasalnya, sejumlah pemain senior yang selama ini menjadi langganan skuad utama dikabarkan mulai berada dalam posisi yang tidak aman. Ya, Anda tidak salah mendengar. Kedatangan John Hetman ternyata bukan hanya membawa perubahan strategi permainan, tetapi juga membuka persaingan brutal di dalam skuad timnas Indonesia. Semua pemain kini harus siap menghadapi kenyataan baru bahwa tidak ada lagi jaminan tempat utama hanya karena nama besar, pengalaman panjang, atau status sebagai pemain senior. Inilah yang mulai membuat suasana internal timnas memanas. Menurut sejumlah laporan yang beredar di lingkungan sepak bola nasional, Hetman ingin membangun timnas Indonesia dengan filosofi yang benar-benar berbeda dari era sebelumnya. Ia tidak ingin skuad Garuda berjalan di tempat. Ia ingin revolusi total, dan revolusi itu dimulai dari persaingan internal yang jauh lebih ketat. Hetman dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dan detail. Ia lebih memilih pemain yang mampu mengikuti sistem permainan dibanding sekedar memiliki popularitas tinggi. Dalam sistem yang sedang ia siapkan, semua pemain wajib memiliki intensitas tinggi, kemampuan pressing agresif, serta disiplin dalam bertahan maupun menyerang. Artinya, pemain yang tidak mampu mengikuti tempo permainan modern berpotensi langsung kehilangan tempat di skuad utama.
Situasi ini tentu menjadi ancaman serius bagi beberapa pemain senior yang selama ini hampir selalu menjadi pilihan utama di timnas Indonesia. Nama-nama besar yang dulu nyaris tidak tergantikan kini mulai dibayangi ketidakpastian. Bahkan kabarnya Hartman telah memberikan sinyal bahwa ia siap mencadangkan siapapun demi kepentingan tim. Dan keputusan inilah yang mulai memancing perdebatan besar di kalangan supporter. Sebagian pendukung timnas menyambut langkah tegas Hartman dengan penuh optimisme. Mereka percaya timnas Indonesia memang membutuhkan perubahan besar agar mampu bersaing di level Asia. Banyak yang menilai selama ini timnas terlalu nyaman dengan pemain tertentu, sehingga regenerasi berjalan lambat. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula yang merasa khawatir. Mereka takut perubahan terlalu drastis justru merusak chemistry yang sudah terbentuk di dalam tim. Sebab, bagaimanapun juga, pengalaman pemain senior masih dianggap penting ketika menghadapi tekanan pertandingan besar. Tetapi, Hartman tampaknya memiliki pandangan yang berbeda. Ia ingin menciptakan budaya baru di timnas Indonesia. Budaya di mana semua pemain harus bekerja keras setiap saat untuk mempertahankan tempatnya. Tidak ada pemain yang merasa aman, tidak ada pemain yang merasa lebih besar daripada tim. Yang membuat situasi semakin panas adalah munculnya sejumlah pemain muda yang mulai menarik perhatian staf pelatih baru. Hartman disebut sangat tertarik dengan pemain muda yang memiliki stamina kuat, kecepatan tinggi, dan mental agresif. Ia ingin membangun tim dengan energi besar selama 90 menit penuh. Hal ini tentu menjadi peluang emas bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Banyak pemain muda kini melihat era John Hartman sebagai kesempatan untuk membuktikan diri dan merebut posisi pemain senior yang mulai terancam. Tidak hanya itu, isu pemain diaspora juga kembali menghangat. Hartman dikabarkan sedang memantau beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Jika mereka benar-benar masuk ke dalam skuad Garuda, maka persaingan akan menjadi jauh lebih gila dibanding sebelumnya. Bayangkan saja, pemain senior harus bersaing dengan talenta muda lokal, sementara pemain diaspora juga mulai berdatangan membawa kualitas dan pengalaman dari kompetisi luar negeri. Situasi ini jelas membuat perebutan tempat di timnas Indonesia menjadi salah satu yang paling ketat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebenarnya inilah yang diinginkan Hartman sejak awal. Ia ingin menciptakan kompetisi sehat di dalam tim, sebab menurutnya, tim besar lahir dari persaingan besar. Ketika semua pemain dipaksa tampil maksimal setiap saat, maka kualitas tim secara keseluruhan akan ikut meningkat. Di balik kontroversi yang muncul, banyak analis sepak bola mulai percaya bahwa langkah berani Hartman bisa menjadi fondasi penting bagi masa depan timnas Indonesia. Jika berhasil, Indonesia akan memiliki skuad yang jauh lebih kuat, lebih modern, dan lebih siap bersaing di level Asia. Tetapi, tentu resikonya juga sangat besar. Jika hasil timnas tidak sesuai harapan, maka tekanan publik akan langsung mengarah kepada Hartman. Keputusannya mencoret atau mencadangkan pemain senior bisa menjadi bumerang yang memicu kritik besar dari supporter dan media nasional. Kini, seluruh pecinta sepak bola Indonesia mulai menunggu satu hal yang sangat penting. Siapa saja pemain yang akan tetap bertahan di era baru ini, dan siapa yang akan menjadi korban pertama revolusi besar John Hartman. Satu hal yang pasti, era nyaman di timnas Indonesia tampaknya sudah berakhir. Persaingan kini dimulai, dan hanya pemain terbaik yang akan mampu bertahan mengenakan lambang Garuda di dada mereka. Revolusi John Hartman dimulai. Timnas Indonesia siap punya wajah baru jelang era kejayaan Asia. Halo supporter Garuda dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Atmosfer baru kini mulai terasa di tubuh Timnas Indonesia. Setelah berbagai spekulasi panjang yang sempat memenuhi media sosial dan perdebatan panas di kalangan pecinta bola nasional, akhirnya era baru resmi dimulai bersama sosok pelatih asal Kanada, John Hartman. Dan inilah yang membuat publik mulai tidak sabar. John Hartman datang bukan hanya untuk melatih. Ia datang membawa revolusi besar yang diyakini bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Nama John Hartman sebenarnya bukan nama sembarangan di dunia sepak bola internasional. Ia dikenal sebagai pelatih yang punya kemampuan luar biasa dalam membangun mental tim, menciptakan kultur kemenangan, dan mengubah tim yang sebelumnya dipandang biasa saja menjadi ancaman serius di level internasional. Kesuksesannya bersama Kanada menjadi bukti nyata bagaimana sebuah tim bisa berubah total ketika memiliki arah, visi, dan kepemimpinan yang jelas. Kini, tantangan yang jauh lebih besar ada di depan matanya. Indonesia bukan hanya negara dengan jumlah supporter yang luar biasa fanatik, tetapi juga negara dengan ekspektasi yang sangat tinggi terhadap sepak bola. Setiap pertandingan timnas selalu menjadi sorotan nasional.
Tekanan media sangat besar, kritik datang dari berbagai arah, dan Hartman tampaknya sadar betul bahwa dirinya memasuki lingkungan sepak bola yang penuh tekanan. Namun, justru disitulah banyak pihak mulai optimis. Hartman dikenal sebagai sosok yang sangat kuat dalam menghadapi tekanan. Ia bahkan disebut lebih fokus membangun mental juara dibanding sekedar urusan taktik di lapangan. Menurut sejumlah laporan yang mulai beredar, Hartman ingin membentuk timnas Indonesia dengan identitas baru yang lebih modern, lebih agresif, dan lebih berani menghadapi tim-tim besar Asia. Selama ini, Indonesia sering dianggap hanya mampu bermain bertahan ketika menghadapi negara kuat. Tetapi Hartman kabarnya ingin menghapus pola pikir tersebut. Ia ingin para pemain Indonesia memiliki keberanian untuk menekan lawan sejak menit pertama, berani menguasai bola, dan percaya diri memainkan tempo permainan sendiri. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik, sebab jika filosofi tersebut benar-benar berhasil diterapkan, maka Indonesia tidak lagi menjadi tim penggembira di level Asia. Tim Garuda bisa berubah menjadi ancaman serius yang sulit diprediksi. Yang lebih mengejutkan lagi, Hartman disebut tidak akan terpaku pada nama besar pemain. Semua pemain akan mulai dari nol. Tidak ada jaminan tempat utama hanya karena status senior atau popularitas di media sosial. Hartman ingin membangun skuad berdasarkan performa, disiplin, kerja keras, dan kemampuan mengikuti sistem permainan modern. Situasi ini langsung memunculkan persaingan besar di dalam tim nasional. Beberapa pemain senior kabarnya mulai menyadari bahwa posisi mereka tidak lagi aman. Sementara pemain muda justru melihat era baru ini sebagai peluang emas untuk merebut tempat utama di timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Hartman juga disebut sangat tertarik dengan pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan tinggi, stamina kuat, dan mental berani. Ia ingin membangun permainan dengan pressing agresif dan transisi cepat. Artinya, pemain yang lambat beradaptasi kemungkinan besar akan kesulitan masuk ke dalam sistem permainan yang sedang disiapkan. Di sisi lain, isu pemain diaspora juga kembali menjadi perhatian. Hartman dikabarkan membuka pemantauan terhadap sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Tetapi menariknya, ia disebut tidak hanya mencari pemain terkenal. Ia lebih fokus mencari pemain yang benar-benar cocok dengan filosofi permainan yang ingin dibangun. Bukan hanya soal taktik dan pemain, perubahan besar juga disebut akan terjadi dalam sistem kepelatihan timnas. Hartman ingin membawa pendekatan modern dengan dukungan analisis data, sport science, dan pengembangan fisik pemain yang lebih profesional. Ia memahami bahwa sepak bola modern tidak lagi hanya bergantung pada bakat semata, tetapi juga detail kecil yang menentukan kemenangan. Dan satu hal yang mulai membuat publik semakin penasaran adalah bagaimana wajah baru timnas Indonesia nanti ketika memainkan pertandingan pertamanya di bawah era John Hartman. Banyak supporter berpercaya bahwa perubahan ini bisa menjadi titik awal kebangkitan besar sepak bola Indonesia. Namun tentu perjalanan menuju sana tidak akan mudah. Tekanan publik Indonesia sangat besar. Ketika menang, pemain akan dipuja setinggi langit. Tetapi ketika kalah, kritik bisa datang tanpa ampunan. Hartman harus mampu menjaga ruang ganti tetap solid di tengah ekspektasi luar biasa dari jutaan supporter Garuda. Kini, seluruh mata mulai tertuju pada langkah pertama sang pelatih baru. Apakah John Hartman benar-benar mampu membawa revolusi besar bagi timnas Indonesia? Ataukah tekanan besar sepak bola nasional justru menjadi tantangan terberat dalam kariernya? Satu hal yang pasti, era baru telah dimulai, dan harapan besar rakyat Indonesia kini perlahan mulai kembali menyala.